Oke, di praktikum pertemuan 10 ini kita membahas mengenai web service. Kalau kalian mengambil praktikum pemrograman mobile yang sekarang ini sama aja kayak di pertemuan ke-6 yang membahas mengenai web service juga. Kita akan membuat seperti sebuah API yang nanti dia itu outputnya dalam bentuk JSON juga. Tapi di sini kita juga akan mengimplementasi bagaimana kita itu bisa menampilkan data-data dari web service itu, kayak gitu. Nah, jadi web service itu adalah sekumpulan application logic beserta objek dan metode yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan protokol HTTP dan SOAP atau Simple Object Access Point. Nah, di dalam web service ini terbentuk dari server provider, server requestor, dan service provider, service requestor, dan service registrar. Nah, ini teknologi web service merupakan salah satu cara setiap fungsi bisnis untuk berkomunikasi, bukan seperti model klien atau server tradisional, seperti web server atau sistem laman web. Web service tidak menyediakan GUI atau Graphical User Interface untuk para pengguna. Nah, ini dijelasin ya. Web service itu tidak menyediakan GUI karena dia kan hanya apa ya, output seperti JSON kayak gitu ya. Kalau kita di Postman gitu kan, dia kan cuma berbentuk data kan, data objek. Jadi dia itu tidak ada GUI, tidak ada tampilan GUI atau Graphical User Interface. Namun web service ini bisa kita bikin dalam tampilan antarmuka. Kayak di praktikum mobile itu ya, kita kan udah bikin web service-nya kan, dan kita itu implementasikan kayak menampilkan datanya di aplikasi Android itu intinya sama, tapi ini kita implementasikan dalam bentuk web. Gimana sih cara kita menampilkan web service atau apa ya, kayak data dari JSON itu dari API ke website. Kalau di mobile kan mungkin kalian udah itu ya, di mobile yang ambil mobile. Oke. Nah, web service ini dibangun atas beberapa teknologi web seperti XML, SOAP, WSDL, dan UDDI. Ini ya penjelasannya bisa kalian lihat sendiri. Kita ke langkah praktikum aja. Silahkan download filenya di sini. Yang aku kirim di grup itu ya. Kalau sudah, silahkan di-download. Setelah di-download, silahkan kalian ekstrak. Bisa kalian cut, lalu ke SAM, htdocs, terus new folder. Misal prak 10. Dipastekan saja. Habis itu kalian buka SAM. Ini di start ya, apa aja sama MySQL-nya. Terus kita ke PHP MyAdmin. Lalu kita bikin database baru. Misal
web service, create aja, terus import, download databasenya yang ini tadi. Nah, udah ke download kan, terus masukin database yang mau diimport, lalu import aja. Nah, ini udah berhasil ya. Oke, habis itu kita ke Visual Studio Code. Kita buka folder yang kita buat tadi. Seperti biasa ya. Rak 10. Nah, kita cek koneksinya. Karena kan nama database-nya tadi kan web service, berarti kita ganti aja web service. Terus kita save, kita coba jalankan di server, di browser. Kita buka salah satu nih, di bagian akses mahasiswa dia ada error. Di get data mahasiswa kayaknya ada error juga. Oh, nggak ada. Nah, di bagian get data mahasiswa ini bentuknya JSON ya. Ini linknya bisa kalian kopas, terus kalian ke Visual Studio Code itu, terus kalian ke Thunder Client. Terus masukkan aja link di sini, terus kalian send. Jangan lupa metodenya get ya, metode yang ini pakai get. Nah, dia muncul data-data seperti ini. Nah, ini adalah data apa sih namanya, get data mahasiswa ini bisa disebut API ya. Namun ini belum, masih di server lokal. Datanya seperti ini. Oke, kayak gitu. Habis itu kita itu akan menampilkan data-data ini di bagian akses mahasiswa. Namun di sini ada yang error nih di line 6. Di bagian akses mahasiswa.php. Nah, ini sesuaikan. Coba kalian buka database kalian. Tadi aku namain databasenya ini ya. Di bagian mahasiswa nih. Di sini mahasiswa kan. Nah, ini kan kayak nama ininya table apa sih atributnya kan jenis kelamin kayak jenis underscore kelamin tgl underscore lahir. Itu kalian sesuaiin ya. Ini kan masih Jekyll nih. Berarti sesuaiin aja jenis kelamin tgl underscore lahir. Oke, udah. Coba kalian
Refresh. Bentar kok belum. Cek lagi di mana? Nim, nama, alamat. Hmm. Klien 6. Hmm. For each argument must be of type array object. Bentar. Oh. Linknya ini jangan lupa diganti. Kita ambil yang di Thunder Client tadi ya. Get data mahasiswa. Jadi link ini harus sesuai ya. Sorry. Karena ini kayak ibarat URL yang akan kita tampilkan buat menampilkan datanya itu. Jadi harus sesuai. Kita coba refresh lagi. Nah, dia muncul nih kayak gini. Oke, bentar ya. Aku mau kirim file dulu. Sorry. Hmm, hmm. Oh, ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, coba kita lihat di bagian mana dulu nih, get data mahasiswa ya. Nah, di bagian get data mahasiswa ini, dia itu bagian untuk menampilkan data berbentuk JSON-nya. Dari sini nih, ini ada variabel SQL, dia tuh untuk menampilkan atau mendapatkan semua data dari tabel mahasiswa ini. Lalu dia itu apa ya namanya? Dimasukkan nih di variabel query ini. Lalu dia apa ya namanya? Data-data itu di apa ya? Dimasukkan ke dalam variabel data ini dengan menggunakan perulangan. Lalu dijadikan row sama dia. Lalu karena ini akan kita jadikan JSON, lalu ini di bagian header content type-nya dijadi ini application or JSON kayak gini ya. Lalu kita outputkan menggunakan echo JSON, menggunakan JSON encode. Lalu apa yang akan kita outputkan? Outputkan dari variabel data ini. Kayak gini dari sini.
Oke, udah selesai. Habis itu kita ke akses mahasiswa. Di bagian akses mahasiswa ini, kita akan mengoutputkan atau menampilkan nih data-data dari API atau dari data JSON API itu. Kita menggunakan URL dari kita sendiri ya, URL-nya yang dari server lokal yang ini, yang get data MHS yang ini nih. Kita akan menampilkan ini. Lalu tampilannya berbentuk apa? Berbentuk seperti ini. Ini bisa kita rapikan ya. Bisa kalian bentuk dalam bentuk tabel, terus di gimana lah caranya front end itu membuat tampilan yang menarik untuk data-data ini gitu. Dia itu hanya menampilkan seperti ini nih. Menampilkan dengan for each dan ditampilkan aja dalam bentuk seperti ini. Hanya di apa ya, dikasih jarak aja menggunakan break tag BR ini ya. Oke, dari sini kalian ada pertanyaan nggak? Kalian ada yang mau ditanyain nggak untuk materi ini? Atau masih ada yang bingung? Bilang aja. Oke, kita lihat lagi materinya. Oke, kalau gitu aku jelasin yang post test dulu ya, sebentar. Yang post test kalian buat seperti ini nanti.